Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat kemanusiaan, shaimin, shaimat dimanapun berada. Setelah kita mengetahui keistimewaan ibadah puasa yang terdapat dalam Al-Quran, maka kita mencoba untuk mentadaburi ayat-ayat puasa. Ayat inti dari ayat-ayat siam, ayat-ayat puasa, yaitu ayat yang sering kita dengar dan mungkin kita semua hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 pembahasan atau 3 tema di dalam ayat ini yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat ini bertemakan membahas tentang kewajiban berpuasa. Kemudian ayat ini juga memuat tentang sejarah puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi selain perintah kewajiban berpuasa temanya, kemudian tema yang selanjutnya adalah tentang sejarah puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah la'allakum tattaqun. Tujuan utama dari ibadah puasa. Jadi tema inti dari ayat puasa ini adalah tentang kewajiban berpuasa, kemudian sejarah puasa, dan tujuan ibadah puasa. Dan kalau kita mentadaburi ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita akan melihat bahwa ini instruksi khusus yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini merupakan panggilan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karenanya Abdullah ibnu Mas'ud mengomentari terkait tentang ayat-ayat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya, setiap ayat yang dimulai dengan seruan kepada orang-orang beriman, maka ini harus mendapatkan perhatian khusus bagi kita. Karena beliau mengatakan, mengomentari, setelah seruan tersebut, maka ada sebuah kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Atau sebaliknya, keburukan yang Allah larang bagi kita. Imma khairan ya'murukum bihi aw syarran yanhakum an. Jadi setelah ayat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka harus menjadi perhatian kita apa yang menjadi fokus setelahnya. Ada 2 kemungkinan, apakah perintah yang harus kita jalankan dengan sepenuh hati atau larangan yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Oleh karenanya setiap perintah dan larangan ini juga setiap perintah dan larangan yang datang setelah seruan ini, seruan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan seruan kepada orang-orang beriman, juga merupakan media atau sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan keimanan. Maka setelah ayat seruan itu menjadi sarana buat kita untuk mempertahankan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kutiba alaikumus siyam. Kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maka kita akan melihat bahwa setelah seruan
ya yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dengan penuh kasih sayang, maka kita mendapatkan bahwa di sini terdapat sebuah perintah bagi kita, yaitu diwajibkan bagi kita berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Bentuk perintah puasa dalam ayat ini menggunakan kata pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diwajibkan, ya, atau bentuk perintah tidak langsung. Berbeda dengan misalnya kalau seperti misalnya ayatnya, wahai orang beriman, puasalah. Gitu ya. Tetapi perintah dalam ayat ini menggunakan kata pasif, diwajibkan. Maka bagi kita sebagai seorang beriman, bentuk perintah seperti ini tidak lain untuk menguji sensitivitas keimanan kita. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun diketahui secara langsung, ya, dengan kalimat pasif, atau bentuk apapun atau tidak, ya, diketahui atau tidak tidak memberi diketahui secara langsung atau tidak yang memberi perintah, ya, dengan kalimat pasif atau aktif, maka itu tidak menjadi permasalahan. Ya, karena pada prinsipnya ini semua perintah ini merupakan adalah perintah yang harus dijalankan dengan penuh rasa iman tanpa ada bantahan sedikit pun. Maka perintah di sini walaupun menggunakan kata pasif, selain menguji sensitivitas keimanan kita, maka bagi orang beriman tidak lagi melihat bentuk perintah tersebut. Apakah menggunakan kata pasif, kalimat pasif atau aktif, tetapi kita melihat bahwa pada prinsipnya adalah ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan dengan penuh rasa iman dan penuh tanggung jawab tanpa ada bantahan sedikit pun. Barakallahu li wa lakum, ja'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.